Siapa yang menghentikan kasus ini di Polda Su? Pimpinan forum gelar yang bernama AKBP Mangaru Tagalung, Pak. Si telapor ini, suami dari adiknya kandung, berpangkat Kombes, Pak. Bertugas di Polda Kepri, Kepulauan Riau. Kombes PRM inisialnya. Satu letting dia punya jabatan yang sangat strategis di Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera. Apa itu? Kabawasidik dan Kasudi. Unit 1 yang menangani perkara saya. Tanggal 26 Januari 2026, gelar khusus. Gelarnya itu menyatakan SP3 karena tidak cukup bukti. Penyidik menyatakan hasil forensik non identik, perkaramu lanjut. Polda Sumatera Utara menyatakan terhadap saudara Daud ST dan notaris Aliwen Caniago SH MKN telah dapat ditingkatkan statusnya dari telapor menjadi tersangka pidana. Kalau kita merujuk kasusnya Pak Jokowi, ijazah, nggak adil dong. Tolong Pak Kapolri. Apa beda rupanya Polda Metro Jaya dengan Polda Sumatera Utara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mandilog, alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan dengan narasumber yang menjadi korban mafia tanah di Medan, Sumatera Utara, dan diduga ada keterlibatan perwira menengah Polri dalam penanganan kasus tersebut. Seperti apa kasusnya? Langsung saja saya sapa narasumber kami yang merupakan perwakilan dari pihak keluarga korban mafia tanah. Saya sapa Dodi Pasaribu. Bang Dodi, terima kasih sudah hadir. Jadi gimana ceritanya kasusnya ini? Awal ceritanya itu Pak, kami itu mendapat surat somasi Pak. Somasi dari kantor pengacaranya si telapor pada tahun 2018. Yang isi somasinya itu adalah pengosongan rumah. Oke. Pengosongan rumah. Rumah orang tua? Rumah orang tua. Kita mendapat somasi itu sampai 3 kali. Cuma kita punya maksudnya ya etikat baik untuk menjumpailah si telapor ini kan gitu Pak. Nggak langsung saya laporkan ke Polda kan gitu Pak. Jadi tapi kita pastiin dulu, saya sebagai ahli waris, kita kan 7 bersaudara. Saya sebagai ahli waris nomor 7, saya tanya sama orang tua mastiin, ada nggak ini rumah dijual? Kan gitu Pak. Untuk pastikan dulu kan gitu. Orang tua menyatakan pada saat itu bapak ya orang tua itu, karena ibu sudah meninggal. 2016 ibu sudah meninggal. Nah, ini somasi dilayangkan itu 2018 oleh kantor pengacaranya si telapor. Kan gitu Pak. Yang berlama di Jakarta kan gitu nih Pak. Jadi apa isi somasi? Isi somasinya itu meminta kepada saudara agar segera mengosongkan rumah bangunan yang terletak di Jalan Budi Luhur, lingkungan 6 nomor 47 Kelurahan Dikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Bahwa masa pengosongan rumah sejak surat peringatan terakhir somasi akhir ini diterima selambat-lambatnya tengah waktu 7 hari dikosongkan, atau kita akan melakukan proses hukum baik perdata pidana. Kenapa minta dikosongkan? Karena dia sudah menyatakan bahwa ini sudah jual beli, kata si telapor kan gitu Pak. Maksudnya kata si kantor pengacaranya. Jadi saya tanya nih Bapak, ada Bapak jual rumah ini? Orang tua bilang, Bapak ya. Pada saya itu bilang, Bapak ya dengan gaya ini, kok bodoh kali gitu ya. Saya walaupun tua-tua gini saya tahu hukum. Saya udah tua. Memang Bapak itu sakit katarak separuh kan gitu Pak. Karena orang tua ini kemanapun pasti dituntun kita lah anak-anaknya kan gitu Pak. Ibumu sudah meninggal. Ada ahli waris, nggak mungkin saya jual. Kan gitu. Oh gitu? Iya. Berdasarkan itulah Pak, kita jumpai nih. Kan pastikan dulu orang tua kan gitu Pak. Kita jumpai nih kantor pengacara Jakarta. Kita jumpai si telapornya ini Pak. Maksudnya si Daud Sagala. Kan gitu Pak. Ya, saya sebutkan telapor lah, karena dia kan saya adukan kan gitu Pak. Ketemulah kami Pak di salah satu kafe di Kota Medan. Ketemu pada saat itu si telapor dengan
kuasa hukumnya, koleganya, saya dengan kakak saya nomor 2. Ahli waris ya, Pak. Kami 7, saya nomor 7 kan gitu, dengan nomor 2. Kebetulan ahli waris nomor 2 itu tugasnya di Jakarta gitu, Pak. Izinlah gitu, Pak, ke Medan untuk menyelesaikan ini kan gitu. Ketemu kita dengan si telapor. Pada saat itu saya bilang, atas dasar apa kau mengatakan bahwa rumah bapak kami ini sudah milikmu, kan gitu, Pak. Sudah saya beli katanya. Ya, mana PJB-nya kan gitu nih, Pak. Mana AJB-nya, mana data-datanya kan gitu. Dia hanya menyerahkan dari handphone. Menunjukkan di handphone itu bahwa sertifikat awalnya itu 340 atas nama Dr. Rando Jasper Pasaribu sudah beralih menjadi 0290 atas nama Daud Sagala. Handphonenya, Pak. Ya. Saya, oh gitu. Saya bilang, Pak, kan. Jadi, bubarlah kami, Pak. Tapi dia bilang gini, diancam kita. Kalau tidak kalian pindah, kita jalur hukum katanya. Coba, Pak. Berdasarkan itulah, Pak, saya laporkan dia. Memang saya laporkan itu 2022. Kenapa lama? Karena kita kasih dulu apalah etikat baiknya. Tapi nggak ada etikat baiknya, saya laporkan dia 2022 di Polda Sumatera Utara dengan nomor pengaduannya, laporan polisi nomor LP_B 71_Romawi 1 2022 SPKT tanggal 22 Februari 2022. Kan gitu, Pak. Jadi saya laporkan dia. Dalam hal Ya jelas, Pak, namanya pemalsuan untuk mana apanya? Data-datanya kan. pemalsuan sertifikat rumah orang tua. Ya pasti PJB-nya dong, Pak. Gitu. Namanya kan, saya kan nggak dapat ini, Pak, apa data-data ini dari dia. Saya laporkan dulu ke polisi, Pak, gitu. Biar polisi lah yang melakukan penyelidikan, kan gitu nih, Pak. Akhirnya saya buat laporan 2022, saya ditanya pihak penyidik menyatakan nggak ada apa data, ya nggak ada. Ya polisi pun bingung. Oke. Nggak lama kemudian, Pak, 2 bulan kemudian kan setelah diperiksa lah si telapor sama si notaris. Penyidik memanggil saya. Ini data katanya dapat. Perikatan jual beli 09 yang dibuat oleh notaris Alioni Caniago tanggal 28 September 2017, Pak. Ini, Pak. Ini dapat dari penyidik gitu loh. Penyidik pasti nyita dari notaris kan gitu, Pak. Pertama dari si telapor lah, Daud Sagala kan gitu nih, Pak. Di situ diperlihatkan, kau baca kata si penyidik kan gitu, Pak. Saya baca, Pak. Ya. Di situ di poin di pasal 2 dikatakan harga 980 juta perikatan jual beli. Kenapa ini, Pak? 980 juta dari mana harga ini? Kan gitu, Pak. Dan sudah diserahkan oleh si Daud ini kepada Jasper Pasaribu. Uangnya. Uangnya di dalam perikatan jual beli ini, Pak. Telah diserahkan. Nilai rumahnya berapa, Bang? 980 juta. Enggak, nilai sebenarnya. Pasarannya. Dengan pasaran itu sekitar 45 juta per meter. Itu totalnya 600 meter persegi. Oke. Kan gitu. Itu tanah beserta bangunan, Pak, kan gitu. Oke. Di situ dibuatnya itu 980 juta, Pak, di PJB nih. Perjanjian jual belinya. Nah, ini data dari notaris Anu Caniago. Siapa nih notaris Anu Caniago? Notarisnya pihak BSI, Pak. Bank Syariah Indonesia. Dulu BRI Syariah. Oke. Kan gitu nih. 2017. Ya, ini PJB-nya dibuat. Di situ dibuat 980 juta dan telah diserahkan kepada Jasper, Ayah almarhum. Dan di poin 6 dikatakan bahwa sertifikat asli sudah diserahkan. oleh Diperlihatkan oleh ayah saya. Kan gitu nih, Pak. Oke. padahal tidak. Nah, jadi gini, Pak. Posisi pada saat sertifikat itu masih menjadi hak tanggungan oleh salah satu ahli waris nomor 3, abang saya. Setelah ini saya dapat, kan gitu. Abang saya bilang, sertifikat orang tua 340 itu posisinya masih di bank lain. Oh, jadi jaminan. Jaminan.
di Bank BPR Surya Jaya Diski, nama BPR-nya Pak. Oh, karena ada pinjaman. Ya posisi kalau kita lihat di PJB ini kan gitu Pak. Abang saya itu akad kredit itu tanggal 2 Agustus 2017 dan pelunasannya itu tanggal 3 Oktober 2017. Dan itu ada datanya dari pihak BPR. Pada saat pada saat gelar khusus dilakukan, Pak, itu kan dikonfrontir tuh, Pak. Kan gitu. Saya bilang sama penyidik, ini posisi sertifikat ortu masih jaminan oleh ahli waris salah satu. Sampai tanggal 3 Oktober. Datang penyidik, begini aja lah. Kita sitalan belum minum aslinya. Kan gitu nih Pak. Oh, jadi sebentar. Jadi ketika itu masih menjadi jaminan, ternyata sudah ada transaksi perjanjian jual beli. Iya. PJB ini lakukan tanggal 28 September 2017. Sebulan sebelum Oktober itu berarti ya? Ya kurang lebih 6 hari lah Pak gitu. Oke. Kalau itu mundur ya dari tanggal Ya, oke. Sampai abang saya itu melakukan pelunasan. Dan terjadi apa itu Pak, roya penghapusan tanggungan itu tanggal 3 Oktober 2017. Sementara PJB ini dilakukan tanggal 28 September 2017. Berarti kan 6 hari ini mundur, Pak. Lebih dulu. Lebih dulu PJB ini, kan gitu, Pak. Jadi, datang penyidiknya, kita nggak usah dulu ini banyak lebih dalam, kita sita dulu minum aslinya. Untuk kita lakukan uji lab forensik, kan gitu nih, Pak. Disita sertifikat aslinya? Bukan, maksudnya perikatan jual belinya, kan gitu, okay. Pak. Karena kan benang merahnya sih dulu Pak, perikatan jual beli, betul nggak? Nanti kata penyidik, ya ternyata nanti betul-betul orang tuamu jual, kan gitu nih Pak. Oke. Jadi kata ya penyidik, kita surati dulu MKN, karena kan notaris ini kan kalau misalnya minutnya itu kan harus minta MKN dong Pak, Majelis Kehormatan Notaris. Oke. Prosesnya itu Pak, untuk menyita minut asli itu sangat panjang Pak, 8-9 bulan. Dari MKN minta penetapan pengadilan karena MKN minta supaya ada penetapan pengadilan untuk penyitaan, kan gitu, berkas-berkas dari pihak notaris, kan gitu Pak. Nah, itu sekitar 8-9 bulan. Dikabari penyidik lah pada saat sudah disita nih, kan gitu Pak. Coba kau bawa tanda tangan orang tua kau, ayah, 5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah. Maksudnya kejadian 2017, ini kan 2017 Pak. Tanda tangan kayak gitu. Ayah meninggal 2019. Berarti saya bawa itu mulai dari 2012 sampai 2018. Memang 2018 bapak saya itu almarhum masih ada tanda tangannya. Sebagai untuk membandingkan gitu nih Pak. Jadi saya bawa membandingnya nih. Oke. Kata penyidik, di sini kau baca, kau lihatlah minut aslinya. Sama-sama kita saksikan. Kan gitu Pak. Saya baca Pak minut aslinya, dan di terakhir itu ada tanda tangan bapak saya. Di perikatan jual beli itu. Kan gitu Pak. Kalau kami lihat dengan tanda tangan pembanding yang punya ayah saya, bapak saya itu yang ada, kami lihat sekilas memang nggak mirip, kan gitu Pak. Ya, tanda tangan ayah saya itu karena dia stroke begini aja Pak. Cuma namanya tekanannya masih adalah, ini maksudnya nggak menyerupai. Tapi penyidik bilang, kita nggak bisa menduga-duga, harus kita forensik. Kita lakukan uji lab forensik. Kalau nanti hasilnya identik, ini Pak ya, penyidik bilang, perkara koni kita tutup. Kan gitu nih Pak. Tapi kalau non-identik, perkara moni lanjut. Jadi ini dulu, utama kita forensik. Jadi Pak, saya bilang sama penyidik, kalau nanti ini ternyata non-identik tapi klaim bahwa identik, gimana? Saya bilang, ya saya kan agak riskan kan gitu nih Pak. Datang penyidiknya Pak, maaf ya Pak ya. Saya itu bukan Tuhan memikul dosa orang. Jangan kau pikir aku ini mau menanggung dosa orang, anak cucu saya yang menanggung. Saya sesuai dengan faktanya.
Hati-hati kau. Tapi kalau kau pelapor, korban, tapi kalau ini identik, ternyata bapak kau menjual kan gitu nih Pak. Nggak bisa juga kau kubela. Wah, saya senang Pak. Baru sekali ini ada penyidik yang seperti itu Pak. Profesional. Profesional. On the track sesuai dengan fakta. Karena dia nggak membela saya juga kan gitu. Oke kalau gitu saya bilang. Saya pulang. 2 bulan kemudian. Ini penyidik di Krimum Polda Sumatera Utara Pak. Polda Sul. Oke. Iya. Bagian Kemnek lah Pak. Subdit 1 kan itu kan. 2 bulan kemudian ditelepon saya Pak. Kau datang ke Polda. Kau lihat. Rupanya sudah keluar Pak. Hasil forensiknya. Saya baca Pak. Situ ada namanya ruangan ini ada beberapa polisi lah ya kan. Termasuk kayak kanitnya ada juga. Saya baca. Bisa nggak saya foto? Ah kau katanya. Nggak mungkin lah. Ini kan dokumen katanya. Kau baca katanya. Jangan kau pikir nanti ngada-ngada. Kita terang-terang aja katanya. Saya baca. Hasilnya Pak adalah. Identik atau tidak identik? Hasilnya adalah non-identik. Tidak menyerupai tanda tangan pembanding. Datang penyidiknya. Kasus kau lanjut. Jadi penyidikan Pak. Itu 2023 September Pak. Prosesnya sangat panjang Pak. Jadi pada saat ya penyidik bilang ini kita lanjut. Ya ini Pak gelar sudah 5 kali dilakukan Pak. 2 kali gelar khusus. Kenapa sampai berulang kali Pak? Karena selalu forum gelar itu menyatakan kurang cukup bukti, lengkapi. Kan gitu Pak. Jadi terakhir tanggal 26 Januari 2026 gelar khusus dilakukan. Pada saat itulah hasilnya gelarnya itu menyatakan SP3 dihentikan karena tidak cukup bukti. Padahal waktu dikonfrontir Pak, ini sudah dilakukan konfrontir Pak. Pihak-pihak semua, termasuk BPR-nya yang di mana abang saya masih minjam, masih hak tanggungan, termasuk pihak BSI dan si telapornya Daud dan kita sebagai pelapornya kan gitu dipanggil. Pada saat dikonfrontir itu Pak, Aliun Canago, notaris, pada saat dengan tegas penyidik waktu gelar khusus. Notaris, 980 juta sesuai dengan perikatan jual beli ini, ada nggak kau serahkan uang itu? Kan itu Pak. Ke Bapak? Maksudnya diserahkan ke Bapak? Iya, ke orang tua saya. Sesuai dengan perikatan jual beli ini Pak, 09. Tidak ada katanya. Ditanya sama si telapornya, tidak usah galak. Ada nggak duit itu? Tidak ada. Oke. Ditanya lagi di pasal 6. Ada nggak sertifikat itu yang asli? Diserahkan. Kan gitu Pak. Tidak ada. Apa nggak ini cukup alat bukti Pak? Tapi kesimpulan gelar khusus. Jadi, sorry Pak. Pihak BSI, di situ ada namanya Aswani Zulaiha Pak. Pada saat gelar perkara terakhir khusus ini Pak. Saya mohon kepada Bapak pimpinan BSI, di mana Aswani Zulaiha selaku Kepala Cabang BRI Syariah Lubuk Pakam di Sumatera Utara, rupanya si Daud ini Pak, mengajukan pinjaman 1,2 M. Dengan jaminan sertifikat ini? Iya. Mengatasnamakan PT Dakarindo yang merupakan perusahaannya si telapor. Dan di situ di waktu gelar khusus Pak, si Aswani menyatakan bahwa sertifikat aslinya itu masih di pihak bank lain. Artinya apa? Ya berarti nggak ada dong dokumen-dokumen aslinya gitu loh Pak. Jaminannya nggak ada? Ya nggak ada. Tapi cair. Ngakuinya bahwa sertifikat asli itu masih di bank lain. Apa itu? Di BPR, Suryajaya, di sekitar tadi yang saya bilang Pak. Oke. Saya mohon kepada Bapak pimpinan BSI, tolong Pak dilakukan investigasi terhadap anggota Bapak yaitu Aswani Zulaiha selaku pimpinan kepala cabang BRI Syariah Lubuk Pakam yang di mana dia mencairkan 1,2 miliar
tapi dengan tidak ada sertifikat asli. Diakuinya pada saat gelar perkara khusus. Yang diajukan oleh Daud Sagala. Iya, Terlapor. 1,2 M loh. Uang negara sudah keluar, tapi dengan produk kejahatan perbankan. Saya anggap ini kejahatan perbankan, Pak. Dan menyalahkan gunakan jabatan dong. Dia kan kepala cabang BRI di Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Tahun berapa itu? 2017. Pada saat itu masih BRI Syariah, sekarang kan sudah BSI, Pak. Saya mohon kepada Bapak pimpinan BSI Indonesia, tolong Pak dilakukan investigasi terhadap fakta-fakta keterlibatan oknum bank, yaitu Aswani Juleha. Dia mencairkan 1,2 loh Pak. Dengan produk kejahatan perbankan kan gitu Pak. Dengan tidak ada sertifikatnya loh. Diakuinya Pak. Tapi dicairkan. Dicairkan 1,2. Diakuinya bahwa sertifikat itu masih di pihak bank lain. BPR Surajaya pada saat konfrontir dan juga pada saat gelar perkara khusus ditanya dengan penyidik, betul nggak bahwa salah satu ahli waris ini masih menjaminkan jadi hak tanggungan di BPR ini? Betul. Apa buktinya? Diserahkan Pak bukti pelunasannya tanggal 3 Oktober dan diserahkan juga bukti roya penghapusan hak tanggungan di tanggal 3 itu. Artinya apa Pak? Berarti pada saat tanggal 28 September PJB ini palsu dong Pak, maknanya ijazahnya Pak, sertifikatnya. Kan gitu nih Pak. Terus pada saat itu ditanya juga sama penyidiknya. Pada saat itu dia bilang, jadi pada saat ini waktu di apa nih Pak, di gelar perkara khusus, dengan tegas dia juga menyatakan bahwa ahli perdata dan ahli pidana sudah diperiksa Pak. Ahli perdatanya itu yaitu Dr. Surya Perdana, merupakan dari UMSU ini menyatakan bahwa peristiwa ini perbuatan hukum. Kenapa? Karena pada saat PJB ini dilakukan, sertifikatnya masih menjadi hak tanggungan di pihak lain. Sementara ahli pidana oleh Dr. Alpi Sahari bahwa perbuatan ini kualifikasi 266 263. Kurang jelas apa lagi, Pak? Pada saat gelar khusus itu dilakukan, Pak. Tapi dengan gamblang, maksudnya dengan pimpinan forum gelar menyatakan tidak sependapat dan tidak cukup bukti, perkara dihentikan. Sementara Pak, saya kan membuat surat ke Ombudsman Pak. Perwakilan Sumatera Utara. Jawaban Ombudsman kepada saya, karena Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara menyatakan, ini jawabannya Pak ya, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, penyidik berkesimpulan bahwa dalam proses terbitnya akta pengikatan diri melakukan jual beli nomor 9, patut diduga telah terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan armum pencacat pasar ribu dan atau menempatkan keterangan palsu pada akta autentik. Kan gitu Pak. Sehingga terhadap saudara Daud ST dan notaris ahli Wencaniago SH MKN telah dapat ditingkatkan statusnya dari terlapor menjadi tersangka atas dugaan tindak pidana sebagai dimaksud pasal 263 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 26 KUHP pidana. Ini jawaban reser apa Pak? Ombudsman. Bukan, jawaban direktorat, maksudnya Kriminal Umum Polda Sumatera Utara terhadap Ombudsman. Dan Ombudsman memberikannya kepada saya. Ini jawabannya direktorat Kriminal Umum. Kan gitu Pak. Jadi, saya bingung. Kenapa harus dihentikan? Kan gitu. Berarti sekarang kasusnya atau laporan Bang Dodi dan keluarga di SP3? Iya. Saya minta kepada Irwansum Pak ya, supaya dilakukan investigasi audit terhadap fakta-fakta yang ditemukan oleh penyidik Krimum Polda Sumatera Utara. Kenapa sampai SP3 kan gitu Pak? Kenapa menurut Bang Dodi? Faktor apa? Karena dari cerita Bang Dodi, ya, bukti-bukti sudah kuat. Ya.
dari gelar perkara khusus juga Ya, para pihak sudah memberikan kesaksian, betul. pengakuan. Ya. Harusnya jalan kasus ini kan? Ya, karena dengan tegas penyidik menyatakan di gelar khusus yang terakhir Pak tanggal 26 Januari 2026 Oke. bahwa si telapor ini bisa dinaikkan jadi tersangka karena sudah memenuhi alat bukti. Apa itu Pak? Pertama, non-identik hasil forensik. Yang kedua, kesimpulan atau keterangan ahli perdata dan pidana. Itu kan ada dua Pak. Yang ketiga adalah roya, penghapusan hak tanggungan. Karena PJB karena sertifikat itu masih menjadi hak tanggungan di pihak bank lain. Jadi apa ini Pak? PJB ini. Siapa yang menghentikan kasus ini di Polda Su? Pimpinan forum gelar yang bernama AKBP Mangarau Tagalung, Pak. AKBP? Mangarau Tagalung. Mangaruh Hutagalung. Mangarah Hutagalung. Mangar Hutagalung. Mangarah Mangara. Hutagalung. Dialah dengan menyatakan tidak cukup bukti. Apa jabatannya di Polda Su? Jabatannya dia itu Pak, dia bagian di Biro Sidik, dia mimpin ini Pak, gelar. Oke. Gelar. Apa penjelasan dari AKB Mangar tadi? AKBP Mangar. Kenapa dihentikan? Tidak cukup bukti. Itu jawabannya Pak. Menurut Bang Dodi itu sepihak. Ya jelas. Karena jawaban mereka di Ombudsman kan sudah bisa jadikan tersangka Pak. Dan penyidik juga sudah menyatakan Iya. lanjut. Karena memenuhi syarat Iya, untuk diproses. betul. Jadi mereka menyatakan di forum gelar hasil forensik Polda Sumatera Utara non-identik belum bisa dijadikan alat bukti. Ya, saya tanya Pak, maaf Pak ya, kalau kita merujuk kasusnya Pak Jokowi, ijazah yang dikatakan dituduh dia memalsukan, yang di mana forensik Polda Metro Jaya identik memenuhi unsur pencemaran baik. Kenapa saya Pak di Polda Sumatera Utara hasilnya non identik, harusnya Pak memenuhi dong, menempatkan keterangan palsu pada otentik. Tapi kenapa mereka menyatakan itu belum bisa jadi alat bukti? Nggak adil dong. Tolong Pak Kapolri. Apa beda rupanya Polda Metro Jaya dengan Polda Sumatera Utara? Hasil laboratoriumnya menyatakan saya non identik tapi belum bisa jadikan alat bukti. Kata forum gelar. Ada dugaan apa dari Bang Dodi? Kenapa sampai Saya dihentikan? mendapat informasi, Pak, bahwa si telapor ini memiliki keluarga. Tepatnya suami dari adiknya kandung berpangkat kombes, Pak. Perwira menengah dan bertugas di Kepri, Polda Kepri, Kepulauan Riau. Oke. Kombes, kita buat istilah aja ya, Pak. Kombes PRM inisialnya. Pada saat perkara saya ini, Pak, terjadi, satu letting dia punya jabatan yang sangat strategis di Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera. Apa itu? Kabawasidik dan Kabawasidik satu lagi Kasudi. Unit 1 yang menangani perkara saya. Ya berarti saya wajar dong, Pak. Oh ternyata kan gitu nih Pak. Karena penyidik menyatakan apalah saya ini. Saya hanya bisa menyimpulkan tapi keputusan bukan kepada saya. Jadi Bang Dodi dan keluarga menduga terlapor ini, Ya. Daud Sagala, Ya. punya keluarga pamen Ya. yang diduga intervensi dalam Pasti. kasus ini. Pasti Pak. Kita menduga. Kenapa? Sehingga dihentikan. Kenapa Pak? Karena bagi saya Pak ya sorry. Yang saya tahu undang-undang menyatakan minimal 2 alat bukti Pak. Untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka. Dari forum gelar, pada saat gelar khusus itu udah lebih 2 alat bukti Pak. Apa itu? Pertama kan hasil forensik Pak, non identik. Kedua, keterangan ahli perdata dan pidana sudah diambil Pak. Yang ketiga, hasil. Apa itu Pak? Roya. Apa kurang cukup bukti Pak? Jadi saya mohon kepada Bapak Pimpinan Kapolri, Pak Listio Sigit, agar kiranya perkara saya ini
dibukakan kembali, diundang lagi untuk gelar perkara khusus. Dan juga kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu, bagaimana nih Pak? Kok bisa nih bawahan Bapak ini bisa mengeluarkan, ada dibilang ini di ombudsman tersangka, penyidiknya menyatakan ini tersangka, tetapi forum gelar yang dipimpin oleh AKBP Mangaru Tagalong menyatakan ini dihentikan karena tidak cukup bukti. Saya mohon Pak, dan juga kepada Bapak Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, yang dimana Bapak menyatakan bahwa Komisi 3 adalah wadah bagi masyarakat yang terzolimi minta untuk keadilan, untuk segera memakai maksudnya mengadu kepada Bapak. Kiranya Bapak berkenan untuk supaya lakukan RDPU untuk memanggil semua pihak-pihak untuk supaya terang benderang Pak. Karena kan Komisi 3 kan menaungi Polri Pak. Di mana untuk jadikan Polri menjadi presisi dan yang bersih dan lebih baik lagi Pak. Bang Rudi, apa tanggapan penyidik yang menyatakan kasus ini lanjut, terlapor bisa menjadi tersangka? Apa tanggapan penyidik? Setelah diputuskan oleh pimpinan mereka, ini dihentikan, tidak cukup bukti di SP3. Ya, dia nggak bisa berbuat apa lagi ya. Inilah, walaupun saya sudah sesuai dengan fakta gitu loh. Ya kalian lah lakukan apa yang bisa dilakukan ya. Kan gitu Pak. Karena keputusan bukan sama saya. Padahal penyidik sudah yakin bahwa ini Yakin. memenuhi syarat untuk lanjut Yakin. diproses. Iya. Karena penyidik menyatakan hasil forensik non identik perkaramu lanjut. Dan naik Pak jadi penyidikan 2003. Kan itu Pak. Dengan yakin, bukannya sebenarnya gini Pak. Penyidik itu bukan membela saya, dia dengan fakta aja gitu. Profesional saja. Profesional aja. Harusnya Bapak Kapolda memberikan apresiasi kepada penyidik yang seperti ini Pak. Atas nama, masih ingat namanya? Ibtu Rahmat Ginting. Ibtu Rahmat Ginting. Ya. Harusnya Bapak Kapolda Sumatera Utara mengapresiasi penyidik seperti ini, Pak. Bukan harus disingkirkan kan gitu, Pak. Dia bukan membela saya. Memang disingkirkan? Masuk kan seolah-olah jadi kayak dimusuhi kan gitu, Pak. Oh, kena efek juga dia? Ya. Oh, karena menyampaikan atau melaksanakan tugas secara profesional? Ya. Tapi menurut Bang Dodi itu tidak sesuai keinginan pimpinan? Ya. Maksudnya itu siapa tadi? Rahmat Ginting. Dimutasi atau bagaimana? Enggak. Tapi terakhir ini saya dapat informasi dia mau dipindahkan gitu, Pak. Karena kasus ini? Nggak tahu, Pak. Dia dipindahkan ke Polres Padang Lawas, di mana katanya Polresnya itu lagi Polres baru, Pemekaran. Pemekaran. Ya. Oke, jadi ini adalah kasus rumah keluarga, rumah orang tua, ya, yang sertifikatnya diduga dipalsukan, ya, oleh terlapor. Ya. Kemudian pihak keluarga melaporkan ke Poldasu. Ya. Semua proses sudah dijalani dan menurut penyidik sebenarnya sudah cukup bukti untuk diproses lebih lanjut. Ya. Namun ternyata di SP3. Iya, dengan alasan tidak cukup bukti. Gimana? Pimpinan gelar yang dipimpin oleh AKBP Mangaru Tagalong, dia menyatakan tidak cukup bukti. Pada penyidik ada kan cukup bukti. Baru sekali saya lihat Pak ada perkara yang di mana penyidik sama pimpinan gelar. Oke. Jadi memang ini ada aspek lain ya. Selain kasus mafia tanah juga tadi ada kasus kejahatan perbankan tadi. Siap perbankan dengan oknum Kepala Cabang BRI Syariah. Jadi ada dugaan keterlibatan oknum notaris, ya, oknum Pak Men ya, tadi betul. Di Poldasu, betul. Dan juga oknum tadi pimpinan Kepala Cabang BRI Syariah, ya. Lubuk Pakam. Lubuk Pakam. Yang mencairkan 1,2 M pinjaman kreditnya si terlapor ini melalui PT Dakerindo perusahaannya, tapi dengan mempergunakan PJB yang palsu gitu Pak. Ada tambahan lagi. Jadi Pak, kelurahan dipanggil Pak, kepala lingkungan dipanggil juga penyidik. Dari mana saya tahu? Kepala lingkungan saya telepon saya. Oh, di tempat tinggal Bapak? Ya. Dot, kau di mana? Mau jumpa? Ke rumah aja, bilang gitu. Kenapa? Aku baru dipanggil penyidik katanya. Ya saya jelaskan, saya nggak tahu. Karena gini kata kepala lingkungan, keluarga Pasar Ibu ini sudah lama
tinggal sini. Dari tahun 1983. Kan gitu ya Pak. Segala sesuatunya itu kalau ada masalah mengenai lingkungan itu selalu mereka ngomong sama saya. Baik itu untuk masalah PBB, tiap tahun untuk PBB, itu Kepling. Bahkan sampai kemarin, 2026 bulan kemarin Pak, itu Kepala Lingkungan memberikan PBB-nya masih atas nama Bapak saya. Dan Kepala Lingkungan menyatakan PBB, dari mana aku tahu? Dari Kepala Lingkungan cerita sama saya. Saya nggak tahu Pak. Ini rumah nggak pernah dijual. Kalau dijual harusnya kami pihak lingkungan dilibatkan. Baik itu dalam pengukuran, kan gitu nih Pak. Baik itu dalam saksi, ini nggak ada. Kami bingung kok tiba-tiba dijual. Saya tahu keluarga orang ini, kata Kepala Lingkungan. Aneh bagi saya tiba-tiba saya dipanggil untuk dijadikan saksi. Keterangan, apa benar dijual? Ya nggak pernah dijual, saya tahu. Dan ini saya antar nih PBB-nya untuk mereka tiap tahun. Itu Kepala Lingkungan, Pak. Jadi kan udah cukup banyak Pak fakta-fakta gitu Pak yang ditemukan Pak. Oke, dan setelah somasi 2018 ada upaya lain dari pihak terlapor melalui kuasa hukumnya? Di 2024 mereka melakukan eksekusi Pak. Tapi di pengagama karena melalui dari BSI. Tapi kita lawan karena kita kan masih kita bilang ini sebelum SP3 Pak ya. Kami masih ada pidana gitu loh. Sebelum SP3 itu 2004 Pak. Akhirnya mereka tidak melakukan eksekusi gitu Pak. Sekarang kita melakukan perlawanan apa tuh di perdata Pak. Kita melakukan gugatan perdata sekarang ini Pak. Oke. Dalam proses. Karena pidananya dihentikan tadi itu. Iya. Di SP3. Betul. Sekarang sedang ada upaya perdata. Iya. Oke. Rumah masih ditempati sampai hari ini? Ya, sama kita Pak. Sama pihak keluarga. Masih ada yang menempati? Ada. Dan tidak ada intimidasi atau apa yang dialami oleh keluarga? Tidak ada Pak. Tapi ada beberapa orang yang melihat gitu. Mungkin utusan lah gitu. Melihat gambaran rumah gitu. Karena pernah ada teman lihat rumah itu di foto, di video, dan dilaporkan sama kita gitu Pak. Dan semua bukti-bukti kepemilikan masih aman ya? Aman. Masih dipegang oleh pihak keluarga? Ya. Oke. Selain upaya perdata, upaya apa lagi yang akan dilakukan sebagai bentuk perjuangan? Saya memohon kepada, inilah podcast ini Pak, menuntut keadilan Pak. Kepada pejabat-pejabat, pimpinan-pimpinan Polri Indonesia ini untuk saya menuntut keadilan. Karena rumah kita diambil orang dengan kejahatan perbankan, kejahatan juga mafia tanah. Inilah upaya kita Pak, memohon. Mulai dari podcast Forum Keadilan ini Pak. Bang Dodi masih punya harapan untuk mendapatkan keadilan di negeri ini? Saya Pak, secara pribadi masih ragu Pak. Karena kenapa? Kalau teman-teman saya menyatakan, selama lo nggak punya uang dan kolega, susah untuk mencari keadilan. Alasannya? Money and power Pak. Kekuatan uang. Walaupun kau terzolimin, walaupun kau korban, kalau lo nggak punya uang dan punya kolega, susah katanya. Bukan mengatakan tidak bisa. Sulit. Kolega tanpa uang nggak jalan juga Pak. Sementara Pak, kita 7 bersaudara, 2 abang saya itu Pak anggota TNI. TNI AL. Di mana kata polisi Polri ya Pak? Katanya kan sinergi nih Pak antara TNI Polri. Keluarga TNI aja Pak terzolimi, gimana mau sinergi Pak? Dulu abang saya TNI Pak. Berpangkat apa? Kolonel Pak. Satu di Bakamla, satu di Pomal. Tapi masih bisa terzolimi Pak. Gimana negara ini Pak? Keluarga TNI aja masih bisa terzolimi. Gimana keluarga yang lain Pak, yang orang nggak mampu? Rakyat biasa. Rakyat biasa. Tolong Pak, ini keluarga TNI Pak, kami ini Pak. 2 abang saya Pak TNI AL. Masih bisa terzolimin. Saya mohon kepada Bapak Kapolri,
supaya untuk menarik kasus saya ini Pak ke Mabes Polri supaya transparan gitu Pak, digelar khusus lagi ulang. Oke, mungkin di luar sana banyak juga orang yang mengalami kasus atau masalah yang sama ya. Iya Pak. Apa pesan yang ingin Bang Dodi sampaikan kepada masyarakat jika mengalami hal-hal atau kejadian yang Bang Dodi dan keluarga alami? Bagi masyarakat ya yang seperti perkara saya, apabila Anda mendapat maksudnya perlakuan yang tidak adil ya, Kasus mafia tanah gini. Ya kalau maaf saya kembali Bapak bilang masih ada nggak optimis? Saya sih bilang pesimis kan gitu Pak. Tapi kalau saya bilang tetap semangat walaupun orang bilang tidak semangat kan gitu Pak. Jadi lakukan aja upaya yang bisa. Ya orang bilang kan tanpa viral no justice kan gitu Pak. Kalau kita nggak punya kolega uang, bagi saya tetap semangat aja. Lakukan apa yang bisa lakukan gitu Pak. Walaupun memang berat. Kami pun berat Pak. Dari 2017 loh Pak sampai sekarang berarti 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Di mana kami tinggal di rumah yang di mana sertifikatnya itu menjadi jaminan utang oleh si PT Dakarindo di pihak BSI dengan produk kejahatan perbankan kan gitu nih Pak. Oke, Bang Dodi, terima kasih. Siapa? Kita tunggu saja perkembangannya ya. Ya. Mudah-mudahan ada hasil sesuai yang diharapkan, Ya. ada keadilan yang diinginkan dan haknya kembali kepada pihak keluarga ya. Karena ini rumah orang tua, rumah keluarga, tentu banyak kisah dan cerita masa kecil di sana. Betul. Ya. Oke, terima kasih Bang Dodi ya. Siap. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Dodi Pasaribu, salah satu ahli waris dari keluarga yang menjadi korban mafia tanah di Medan, Sumatera Utara. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dodi, terima kasih.